Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak adalah di kalangan sebagian dari saudara-saudara kita ini yang menganggap baik atharus sujud atau jidat hitam ini bagian dari atharus sujud yang dianggap sesuatu yang baik. Nah, bagaimana komentar ulama-ulama salaf menanggapi tentang atharus sujud atau jidat hitam yang dianggap sebagai atharus sujud? Ya. Karena mungkin sebagian dari kalangan kita, sebagian dari teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita ini menganggap baik tentang jidat hitam ya, yang nanti dianggap sebagai saksi nanti di akhirat sebagai atharus sujud. Di sini saya akan menyampaikan beberapa athar. Ini diriwayatkan dalam riwayat Baihaqi dalam kitab Sunan Kubro nomornya 3698. Riwayat Baihaqi dalam kitab Sunan Kubro diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Salim Abi Nadhr, diceritakan dari Salim Abi Nadhr. Qala berkata Salim Abi Nadhr, ja'a rajulun ila Ibnu Umar. Suatu ketika itu datanglah seorang laki-laki pada Ibnu Umar. Fasallama, maka orang laki-laki rajul tersebut menyampaikan salam alaihi pada Ibnu Umar. Kemudian qala berkata, Ibnu Umar berkata, man anta, siapa Anda? Rajul tersebut, orang laki-laki tersebut menjawab, ana hadinuka fulan, saya adalah anak asuhmu. Saya adalah anak asuhmu. Waro'a baina ainaihi, kemudian Ibnu Umar tersebut melihat ya, baina ainaihi, di antara kedua matanya, sajdata sauda, bekas sujud yang hitam di sini. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, ma hadzal athar baina ainaika, apakah ini bekas apakah ini di antara kedua matamu? Faqad sahabtu Rasulullah, maka saya benar-benar telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abu Bakrin, dan mengalami dan bersahabat dengan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman radhiyallahu anhum. Fahal taroha huna min syai'. Ya, Ibnu Umar tersebut menyampaikan pada anak asuhnya, fahal taro, saya telah mengalami, saya telah bersahabat, saya menjadi sahabat Rasul, saya menjadi sahabat Abu Bakar, saya menjadi sahabat Umar, saya menjadi sahabat Utsman. Tapi lihatlah, apakah di antara kedua mata saya terdapat sesuatu? Fahal taroha huna min syai', apakah kalian melihat di antara kedua mata saya ini ada sesuatu? Artinya yang dimaksud adalah sajdatut sauda atau atharus sujud, yang dimaksud jidat hitam itu. Nah, ini membuktikan bahwa semasa sahabat, semasa tabi'in, ini jarang sekali ditemukan jidat-jidat hitam yang sekarang mulai agak populer. Ini sempat Ibnu Umar sendiri sempat menegur terhadap rajul tersebut, seorang yang dianggap, yang katanya anak asuhnya. Ini diriwayatkan
oleh Baihaqi dalam Sunan Kubro nomornya 3698. Ada riwayat lain ini diriwayatkan oleh Baihaqi juga ya dalam Sunan Kubro 3699. Tadi yang 3698, sekarang 3699. An Ibnu Umar, diceritakan dari Ibnu Umar, annahu, sesungguhnya Ibnu Umar ro'a atharon, melihat atharon, bekas, yang dimaksud bekas di sini jidat hitam. Ya Abdullah, inna suratar rajuli wajhahu fala tashna surataka. Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seorang itu terletak pada wajahnya. Jangan kau jelekan penampilanmu. Nah, ini teguran Ibnu Umar ketika melihat seorang yang jidatnya hitam, di antara kedua matanya jidatnya hitam, karena dianggap sebagai atharus sujud yang nantinya sebagai saksi. Nah, ini dipaito ya, oleh Ibnu Umar. An Abi Aun, diceritakan juga, ini masih dari riwayat Baihaqi ya. An Abi Aun, diceritakan dari Abi Aun ya. Ro'a Abu Darda. Abi Aun itu melihat berkata, Ro'a Abu Darda imro'atan. Suatu ketika Abu Darda ini melihat seorang perempuan ya, biwajiha asarun, dan di wajahnya terdapat kapal, semisal kapal di sini. Mithla safnatil anzi, seperti kapal bukan kapal laut, artinya kapal membekas. Semisal kapal yang ada pada seekor kambing. Fakola, maka beliau kemudian berkata, laulam yakun hadza biwajhika kana khairon laka. Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Seandainya tidak ada bekas itu, malah justru itu lebih baik. Ini menurut yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Banyak sekali di sini, banyak sekali hadis tentang athar para sahabat, para tabi'in mencela perbuatan atau mengomentari buruk, mengomentari negatif tentang atharus sujud atau jidat hitam yang dianggap sebagai atharus sujud. Hanya sedikit yang perlu saya sampaikan, tapi bila perlu masih banyak di sini yang perlu saya sampaikan. Mungkin di lain waktu kita sampaikan beberapa dalil-dalil yang mencela atau yang mengomentari negatif tentang jidat hitam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang punya jidat hitam silahkan, tapi jangan menganggap bahwa orang yang tidak berjidat hitam itu tidak utama. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.